Perkenalkan, saya Rifa Nur Fadilah, dosen tetap program studi Desain Interior Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Wanita Internasional. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Desain Interior dan Budaya. Saya mengajar mata kuliah Desain Interior dan Budaya pada semester genap 2024-2025 dengan membuat 2 SKS, dan mata kuliah Desain Interior dan Budaya ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus DI 13419. Adapun mata kuliah ini mempelajari perencanaan interior yang mempertimbangkan prinsip-prinsip budaya, khususnya budaya Nusantara. Mata kuliah ini bertujuan menghasilkan rancangan desain interior yang tidak hanya fungsional dan estetis, tetapi juga relevan dengan konteks budaya tempat desain tersebut berada. Perkuliahan desain interior dan budaya ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan juga daring melalui platform learning resmi iwu.ac.id. Mahasiswa juga dapat mengakses mata perkuliahan, mengunduh RPS, dan serta mengunggah tugas secara online. Sementara untuk diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilakukan secara langsung di kelas saat pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya terapkan ini bersifat aktif, partisipatif pada pengalaman nyata. Yang diantaranya, pertama, ada ceramah interaktif untuk membangun komunikasi mengenai pemahaman bagaimana teori sejarah budaya yang terkait dengan perkembangan dunia desain interior dan budaya. Kedua, adanya diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi antara mahasiswa dan berkomunikasi terkait perkembangan dunia desain yang terkait dengan budaya. Yang ketiga, adanya project based learning di mana mahasiswa menyusun proyek desain yang berpusat pada isu-isu budaya dan konteks lingkungan tertentu. Untuk capaian pembelajaran ini meliputi CPL 1 dengan kode S5, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Dengan kode S5, yaitu mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru. Yang kedua, ada CPL 2 dengan kode P7, yaitu menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang desain interior. Dengan kode P8, menguasai prinsip estetika dan budaya, khususnya prinsip dan desain, gaya desain, dan aksesoris yang berkaitan dengan budaya. Dengan kode CPL 3, ada KK2, yaitu mampu mengembangkan kemanfaatan keilmuan desain interior untuk diaplikasikan pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kode KK6, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi pada bidang desain interior dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah desain interior dan budaya ini, yang pertama, adanya CPMK 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi keterkaitan budaya lokal dengan perkembangan gaya desain interior. Yang kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis peran budaya dalam bentuk estetika desain interior tradisional dan kontemporer. Yang ketiga, CPMK 3, mahasiswa mampu mengembangkan gagasan desain interior berbasis budaya lokal yang adaptif terhadap konteks masa kini. Yang keempat, CPMK 4, mahasiswa mampu menghasilkan solusi yang tidak hanya memiliki estetika, tetapi juga memperhatikan
konteks budaya dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam lingkup budaya tertentu. Media pembelajaran ini meliputi modul atau LPS yang diunggah di e-learning, e-learning internasional maupun university. Yang kedua, menggunakan PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Yang ketiga, video pembelajaran ini dapat berbentuk micro teaching atau kuliah hybrid dengan Zoom. Adapun materi pembelajaran ini meliputi pertemuan pertama membahas kebudayaan dan masyarakat, pertemuan kedua mengenai penerapan konsep bentuk budaya pada interior, pertemuan ketiga membahas pengaruh budaya pada Indonesia, yang keempat melanjutkan pengaruh budaya yaitu teori zaman poros atau Asenjade, yang kelima membahas falsafah Yunani atau metode perancangan desain, yang keenam mengenai analisis abad Renaissance dan pencerahan pemikiran baru dalam sains, yang ketujuh zaman pencerahan dan sejarah ilmu pengetahuan modern, dan biasanya selalu ada evaluasi sebelum memasuki ujian tengah semester, dan pertemuan ke-8 mengerjakan ujian tengah semester, pertemuan ke-9 membahas bagaimana mengenai seni rupa dan arsitektur Renaissance, yang ke-10 membahas bagaimana industrialisasi dan desain pada abad ke-19, yang pertemuan ke-11 adanya keterkaitan pada pertemuan 10 yaitu perkembangan desain abad 19, pertemuan ke-12 adanya materi pembelajaran mengenai industrialisasi di Amerika, dan 13 pembahasan desain pada abad 20, pertemuan 14 desain setelah tahun 1945, yang ke-15-nya membahas bagaimana perkembangan desain pada agama di Indonesia, dan dilanjutkan evaluasi sebelum masuk ujian akhir semester. Pertemuan terakhirnya mahasiswa mengerjakan ujian akhir semester. Kriteria dalam mata kuliah desain interior dan budaya yaitu tugas 1, 2, dan 3 dengan bobot nilai 10%, keaktifan dalam kelas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penugasan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi dan disampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan mahasiswa untuk memahami hubungan antara budaya, nilai estetika, dan desain interior melalui eksplorasi, analisis, dan sintetis konsep-konsep budaya lokal dan global. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam merancang solusi interior yang relevan serta kultural dan kontekstual. Yang ketiga, menanamkan sifat terbuka, adaptif, dan menghargai keberagaman melalui kerja individu maupun kolaboratif. Baik, untuk tahapan selanjutnya, saya akan memberikan gambaran dan pembelajaran mata kuliah desain interior dan budaya. Mari kita simak videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan desain interior dan budaya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Sekarang kita memasuki pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester ya. Nah, karena kemarin kita sudah membahas bagaimana perkembangan budaya yang ada di luar ya. Kita membahasnya sudah banyak di luar. Nah, sekarang kita masuk dulu ke wilayah yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah perkembangan sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Karena kan biasa yang sering kita dengar itu adalah Indonesia mayoritas agama Islam terbanyak gitu. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana sih Islam itu meluas di Indonesia. Ya,
perkembangan Islam di Indonesia ini memasuki beberapa masa ya. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Nah, gimana sih caranya sih masuk Islam ketika abad 7 dan ke-13 ini? Ada perdagangan, ada perkawinan, kesultanan, terus melalui ulama dan wali songo. Kalau perdagangan, mereka ini memiliki beberapa fase. Kalau Indonesia terkenalnya dengan apa? Terkenalnya nih, orang lain ketika mau, rempah-rempah. Yang pertama itu Indonesia akan kaya dengan rempah-rempahnya. Nah, apa sih Indonesia kan sudah tahu nih, poin utamanya Indonesia itu adalah kaya akan rempah-rempahnya. Nah, makanya ketika Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan dulu. Karena poin utama di Indonesia yang menjadi daya tariknya adalah si rempah-rempah itu. Nah, terus apalagi selain rempah-rempah? Nah, dari luarnya itu dagangnya biasanya melalui kain, perkainan, tekstil, perhiasan, busana, dan lain-lain biasanya. Tapi kalau untuk perdagangan di Indonesia itu lebih ke rempah-rempah, bercocok tanam, hewan, dan lain-lain. Karena kan Indonesia akan luas dengan segala apapun yang dimiliki yang berhubungan dengan tanah, hutan, ya. Nah, terus yang keduanya ada perkawinan. Nah, perkawinan ini pasti akan melangsungkan untuk hidup atau melangsungkan yang namanya budaya, ya. Kita punya pasangan di luar, ya. Kita punya pasangan di luar. Ketika pasangan tersebut masuk ke Indonesia, pasti otomatis akan menyebarkan budaya atau kebiasaan yang dia bawa dari luar gitu. Makanya perkawinan ini bisa disebutkan sebagai kunci masuknya Islam ke Indonesia. Nah, terus ada lagi yang namanya kesultanan dan ulama. Nah, salah satunya yang sering kita lihat atau yang kita ingat adalah Islam berkaitan dengan wali songo. Ada yang tahu wali songo ada berapa? Ada berapa? Ada? Nah, satunya itu menyebarkan agama Islam dari wilayah yang ada di Indonesia, tapi menyebar luasnya adalah di daerah Jawa. Nah, apa sih pengaruh masuknya Islam ke Indonesia yang berkaitan dengan keilmuannya kita? Kalau kita kan desain interior, tapi bukan masuknya ke interiornya dulu. Yang pertamanya itu adalah dari arsitekturnya. Karena waktu itu untuk desain interior itu mereka belum mengenal apa yang namanya desain interior, makanya lebih ke bangunan dulu. Nah, kayak waktu pas zaman Renaissance ya, mereka kan lebih banyaknya mengubah bangunan, bukan mengubah dalamnya seperti apa. Gitu, makanya pengaruh terhadap kebudayaan lokalnya itu yang pertama ada arsitektur, tapi arsitektur yang dikembangkan adalah yang berkaitan dengan bangunan fasilitas untuk ibadah. Contohnya masjid atau gereja dan lain-lain gitu. Nah, terus ada juga kesenian. Kenapa kesenian bisa menjadi pengaruh kebudayaan lokal? Ada yang tahu nggak kenapa? Contoh kecilnya, kalian menyukai budaya Korea kenapa? Karena apa? Karena kan biasanya suka ada salah satu icon atau subjek yang menjadi daya tariknya kalian menyukai Korea tersebut kan, kayak senang K-pop atau makanannya. Itu dari apa? Dari keseni ya, dari seni. Nah, begitupun ketika Islam masuk ke Indonesia itu melalui kesenian. Kita pernah belajar tentang Masjid Gede Kauman, pernah kita bahas ya waktu itu. Nah, si Masjid Gede Kauman itu menyebarkan agama Islamnya dari salah satu kesenian ketika adanya Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi itu bahasa dari Jawa itu sekaten. Nah, sekaten ini dia memamerkan atau lebih menjelaskan kesenian yang mereka punya dari gong gitu. Jadi pas waktu Maulid Nabi biasanya kan sambil sholawatan, nah mereka menyebarkan agama Islamnya dari kesenian. Karena waktu pas di zaman itu banyak orang Belanda yang masuk ke daerah Yogyakarta, tapi mereka belum memiliki agama. Nah, saat orang-orang Jogja di sana memainkan alat musik gong tersebut, orang-orang Belanda itu bertanya, musik apa itu? Terus kenapa sih gongnya harus dimainkan? Nah, dengan cara seperti itu, orang Jogja di sana itu menjelaskan bahwa ini akan ada tradisi memperingati lahirnya salah satu tokoh utama dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, dari seperti itu,
karena waktu itu dalam Islam atau dalam Indonesia khususnya belum banyak seni ya, belum banyak seni musik atau seni tradisional manapun. Jadi mereka itu merasa tertarik gitu. Si orang Belanda tersebut tuh merasa tertarik ingin memainkan sebuah alat musik itu. Akhirnya mereka masuk Islam karena tertarik dengan si kesenian itu. Kalau contoh lainnya sekarang yang bisa kita lihat nih di kalangan kalian, kita menyukai Korea itu karena mungkin si aktornya ya, dari si aktornya pasti ya. Karena apa? Ada salah satu ketertarikan antara kita dan dia gitu. Nah, misalkan si aktornya dia punya daya tarik dari segi ketampanannya. Terus dari segi apa lagi kalau kalian menyukai sesuatu? Dari acting, misalkan kalau kita nonton drama Korea ya biasanya actingnya dia bagus, atau misalkan bisa menjiwai, atau karena perannya ada antagonis, protagonis misalkan, karena itu pun. Nah itu kan dalam lingkup kesenian, apalagi ketika kita melihat zaman sekarang seni itu menjadi poin utama ketika kita akan memasarkan budaya yang kita punya itu. Terus yang ketiganya ada sastra. Kalau sastra biasanya kan mereka belum punya alat-alat media sosial atau berpesan, mengirim pesan, terus mengirimkan beberapa pesan lewat surat atau apa. Nah, mereka mengirimnya biasanya lewat puisi, sastra, tulisan. Kalau sekarang mah udah nggak musim ya, kita mengirimkan mengirimkan kepada seseorang kata-kata puisi atau kata-kata indah. Masih ada nggak yang seperti itu? Palingan ngetek-ngetek di TikTok gitu ya biasanya. Nah, kalau dulu itu mereka menyebarkan agama Islam untuk memikat seseorang itu dengan sastra, dengan tulisan yang indah gitu. Karena kan belum terlalu banyaknya media sosial atau media-media lainnya. Jadi salah satunya sastra gitu. Jadi mereka ketika melihat sastra itu menarik. Kalau sekarang nih kita tarik nih, kita mau menyebarkan agama Islam atau budaya tertentu dengan sastra, mungkin tidak terlalu menarik karena sudah termakan oleh zaman, oleh waktu, udah bukan usumnya lagi gitu ya. Nah, yang keempat ada hukum dan adat. Nah, biasanya kalau hukum dan adat ini biasanya kita lihat dari keturunan atau dari perkenalan. Kita misalkan tinggal baru ke tempat itu, nah pasti mayoritasnya agama siapa, kita pasti akan ikut. Karena waktu zaman dulu itu kita belum terlalu banyak agama. Nah, selanjutnya karena si arsitektur adalah poin utama dalam penyebaran agama Islam atau budaya yang ada di Indonesia, salah satunya nih yang berkaitan dengan keilmuan kita arsitektur. Nah, salah satunya adalah masjid yang menjadi simbol arsitektur Islam awal. Nah, ciri masjid Islam pada awal di Indonesia itu seperti apa? Yang pertama ada tanpa kubah. Itu menggunakan atap tumpang bertingkat yang inspirasi dari arsitekturnya Hindu dan Buddha. Kenapa coba terinspirasinya dari Hindu dan Buddha? Lihat dari apa? Biasanya dari apa? Nah, dari kuil atau misalkan candi-candi, kan itu bertingkat ya. Mereka punya tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, dari situ mereka berpikir bahwa sepertinya ketika akan membuat salah satu bangunan yang difasilitasi untuk ibadah, kayaknya harus bertingkat, tapi mereka belum menggunakan kubah gitu. Nah, terus setelah berkembang tanpa kubah, ke step yang keduanya, mulailah ada tiang-tiang kayu atau yang bisa disebut dengan si sakaguru. Nah, karena si tiang-tiang kayu itu sebetulnya dari dulu sudah ada. Tapi yang membedakan adalah ketika berkembang si tiang-tiang kayu atau sakaguru ini harus punya filosofi kenapa tiang-tiang tersebut bisa menjadikan pondasi. Ada nggak kaitannya dengan agama Islam? Nah, biasanya kalau tiang-tiang kayu atau sakaguru ini mereka mengandung arti atau mengandung beberapa filosofi yang berkaitan dengan tiang agama. Tiang agama Islam itu ada apa ya? Ada Islam, ihsan, iman. Nah itu, jadi ketiga itu. Jadi biasanya nih kalau masjid ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah yang pertamanya itu adalah bangunannya. Yang keduanya atapnya. Yang ketiganya biasanya suka ada untuk kubah untuk azan biasanya. Gitu. Jadi mereka itu menggunakan 3 tingkatan yang berkaitan dari filosofi Islam.
Nah, yang ketiganya menggunakan bahan lokal, kayu, jati, ijuk, batu bara. Ya, karena mereka belum menggunakan material-material modernnya belum ada marble, terus belum ada granit, belum ada material-material modern lainnya gitu. Nah, terus yang keempat adanya tidak ada mimbar besar, hanya mihrab kecil. Nah, terus yang kelima ada serambi terbuka sebagai ruang pertemuan masyarakat. Serambi itu kalau misalkan zaman sekarang itu lebih ke teras depan. Tapi kalau kita lihat nih masjid-masjid sekarang biasanya tanpa serambi gitu, karena langsung masuk aja ke ruangan. Nah, kalau dulu si masjid tersebut itu serambinya itu besar dan luas. Fungsinya untuk apa? Untuk membicarakan Islam tapi dari segi duniawinya. Soalnya kan ada yang mengatakan bahwa ketika kita masuk ke dalam sebuah ruang masjid, ke ruang utamanya, kita sudah tidak boleh membicarakan yang berkaitan dengan dunia gitu. Jadi ketika kita membicarakan dunia, lebih baik di serambinya saja. Jadi kayak misalkan kita mau membicarakan tentang zakat, tentang ta'aruf, misalkan kalau dulu ya kayak ta'aruf, atau berkaitan juga dengan bagaimana sih investasi yang halal seperti apa. Nah, itu biasanya mereka itu membicarakannya di serambi terbuka di teras depannya gitu. Nah, di sini ada salah satu contoh masjid awal ketika perkembangan budaya agama Islam. Yang pertama ada Masjid Agung Demak pada abad ke-15. Nah, ini ya ada simbol akulturasi Islam dan Jawanya. Nah, jadi biasanya nih kalau kita ngelihat ke Jawa atau di daerah kita masjidnya yang seperti ini berarti mereka masih menggunakan simbol akulturasi Jawa gitu. Islam Jawanya masih. Nah, yang tadi pertama itu apa? Iman. Apa dulu? Terus? Nah, itu jadi tingkatannya adalah diterapkan kepada bagian-bagian ruangnya. Kalau misalkan di rumah Aceh juga sama ya, mereka punya tingkatannya, ada kolong, ada bagian rumahnya, dan ada atapnya gitu. Jadi sebetulnya 3 tingkatan itu dalam budaya nih khususnya mau budaya manapun mereka memiliki 3 tingkatan, tapi kita sesuaikan lagi dengan bagaimana ciri khas dari budaya tersebut gitu. Kalau misalkan kita membahas budaya Islam ya berarti berkaitan juga dengan bagaimana kaitannya dengan Islam. Kalau rumah adat berarti berkaitannya dengan adat tertentu gitu ya. Terus yang kedua ada Masjid Menara Kudus yang memiliki menara seperti candi Hindu Buddha ya. Biasanya kita melihat nih masjid seperti ini di Bali, kita kan ke Bali nyari masjid itu susah. Nah, biasanya kita harus tanya dulu masjid di mana ya. Karena biasanya di Bali itu gambarannya masjidnya seperti ini gitu. Karena kan mereka kental dengan beberapa bangunannya yang seperti ini, ada pura ya, ada pura masuk dulu gang. Jadi gangnya pun seperti ini. Nah, yang terakhir ada Masjid Tua Katangka di Goa Sulawesi Selatan. Kamu orang mana? Ya, Sulawesi. Sulawesi mana? Oh, gitu. Nah, Sulawesi Selatan. Nah, ini terkenal dengan masjid dengan tembok tebal, perpaduan lokal dan Timur Tengah. Kenapa dia harus punya dinding yang besar, dinding yang tebal? Karena biasanya ini mencirikan bahwa gerbang tersebut adalah gerbang utama ketika mau memasukin fasilitas ibadah tersebut gitu. Kalau sekarang masjid-masjid ya udah pagar aja biasa gitu. Kalau dulu mereka masih menggunakan penanda awal, masuknya di mana, keluarnya di mana. Nah, kalau tadi kita membahasnya jenis ornamen secara umumnya. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga kalau ornamen di area fasilitas untuk ibadah itu harus ada apa aja, ya. Nah, yang pertama ada jenis ornamen kaligrafi. Nah, biasanya si kaligrafi ini merupakan seni tulisan tangan indah yang berkembang di negara-negara dengan warisan budaya Islam. Tulisan-tulisan yang dibuat dalam kaligrafi ini umumnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan dijadikan salah satu sarana untuk melestarikan Al-Quran. Nah, biasanya si kaligrafi ini dipasangnya di bagian area ceiling. Ya, biasanya kalau salah satu ruang masjid, di atasnya suka ada kubah kan. Nah, si bolongan yang kubah itu biasanya dikelilingi oleh si kaligrafi. Kaligrafinya itu berbentuk apa? Atau menggambarkan apa? Berisi tentang biasanya kutipan-kutipan ayat
di Al-Quran gitu. Nah, terus selain kaligrafi ada hiasan geometris. Kalau geometris ini mau di fasilitas untuk ruang ibadah atau manapun pasti ini akan masuk karena umum ya si geometris ini sebagai pelengkap untuk menghiasi si kaligrafi itu. Nah, terus yang utamanya nih arabes. Nah, si arabes ini adalah gambaran atau ukiran yang bermotif panulur ya, dan salur atau daun, cabang atau pohon. Nah, seniman muslim ini mengembangkan seni arabes ini dari budaya era Bizantium. Nah, terus yang keduanya sebagai ragam hias simbolis. Selain mempunyai fungsi sebagai penghias, suatu benda juga memiliki nilai simbolis tertentu di dalamnya. Menurut norma-norma tertentu, adat, agama, sistem sosial. Nah, terus si bentuk ornamen ini biasanya harus punya seperti yang Masjid Gede Kauman itu harus punya arti dari penerapan ornamen atau ragam hias sebagai simbolisnya itu. Gitu ya. Untuk hari ini kita bahas seputar ornamen karena berkaitan dengan bagaimana pendukung si desain interior yang berkaitan dengan budaya itu salah satunya adalah ornamen. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu atau ada yang memberikan kesimpulan untuk hari ini? Yuk berdiri. Silahkan perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Fiona Siparohmah dari Prodi Desain Interior angkatan 2023 dengan NIM 307-23011. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai ornamen. Ternyata banyak sekali perkembangan ornamen mulai dari tradisional sampai ke modern yang dimana terdapat geometris dan yang lainnya mungkin bisa diterapkan di setiap bangunannya tertentu. Dan di sini juga dijelaskan sebagai fungsi ornamennya itu sebagai ragam hias murni dan sebagai ragam hias simbolis. Itu menjadikan sebuah ruangannya itu menarik sehingga kita juga kalau misalnya di dalam ruangan tersebut tuh kadang suka ngerasa penasaran juga kenapa ornamennya kayak gini, kenapa ornamennya kayak gitu. Jadi kita juga tahu berasal dari mana dan apa arti dari bangunan tersebut. Mungkin sekian dari saya. Makasih. Terima kasih. Oke, karena tadi dari salah satu teman kalian sudah menjelaskan bagaimana kesimpulan dari materi ini, untuk hari ini dicukupkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman di sini yang sudah hadir pada mata kuliah Desain Interior dan Budaya. Saya akhiri, sampai bertemu di ujian akhir semester. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Desain Interior dan Budaya pada program studi Desain Interior Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Wanita Internasional. Ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.